yang lagi kita proses. Semoga prosesnya bagus. Jumlahnya nanti aja. Siapa nanti? Karena kita ada hal-hal yang dipertimbangkan untuk itu. Dan siapa yang kita naturalisasi semuanya adalah berdasarkan rekomendasi pelatih. Belum. Yang dua ini yang masih kita maksimalkan dalam proses. 4 penyerang keturunan siap bertajam lini serang Timnas Indonesia U23. Yang ditunggu supporter Timnas Indonesia akhirnya datang juga. Mauro Zylstra diinginkan orang penting di skuad Garuda. Pemain naturalisasi persiapan ke bulan Juni melawan Cina dan Jepang. Masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan, sehingga Mauro juga belum kita proses lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro, ada proses-proses yang bisa kita lakukan untuk pemain yang satu ini. Tentu saja tadi dijelaskan ya bahwa naturalisasi ini secara jangka pendek diperlukan, dan kita sebetulnya ingin ya dalam konteks transformasi dan juga pengembangan dunia keolahragaan dan sepak bola kita mendukung ya naturalisasi ini, dan mudah-mudahan ini memberi semangat tersendiri. Tetapi tentu saja tadi disampaikan banyak catatan-catatan untuk jangka panjang ya, bagaimana kita juga memberikan kesempatan yang luas ya kepada talenta-talenta baik itu yang ada di dalam negeri maupun diaspora Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkokoh tim nasional kita. Selanjutnya akan diproses ya oleh Kemenkumham, mudah-mudahan semuanya lancar. Kalau ada masalah kami tentu Komisi 10 juga ikut membantu mengawasi agar prosesnya bisa dilakukan secepat dan selancar mungkin. Tunggu aja, kita siapkan semua, mudah-mudahan doakan yang terbaik supaya kita bisa. Dan tadi lawannya nggak mudah, karena lawan kita juga punya kekuatan kapitalnya juga besar. Jadi ya kita harus tarung untuk menyiapkan itu semua. Mauro Zylstra tampaknya mendapatkan kabar baik soal proses naturalisasinya. Seiring dengan ketertarikan dari sosok penting dari Timnas Indonesia terhadap sang bomber. Sang striker berusia 20 tahun sudah lama dibicarakan di kalangan supporter Timnas Indonesia, lantaran dia merupakan sosok bomber yang sudah lama didambakan. Sejak era Sintayong, satu kekurangan Timnas Indonesia ada di lini serang, dan Zylstra diharapkan bisa menjadi jawaban dari kekurangan tersebut. Pada tahun lalu, Zylstra pun pernah menyampaikan harapannya untuk membela Timnas Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada media Belanda Football Primer atau YouTuber Yusa Nugraha. Yusa pun sudah lama menyampaikan update soal proses naturalisasi Mauro Zylstra dari waktu ke waktu. Terbaru pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin, Yusa Nugraha mengatakan bahwa Mauro Zylstra telah mendapatkan kabar baik mengenai proses naturalisasinya. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, aku tanya ke Mauro saat kita ngobrol-ngobrol tentang apakah kamu dapat kabar lebih banyak tentang proses naturalisasi dengan PSSI, kata Yusa dalam unggahan terkininya di YouTube. Yusa mengklaim bahwa Zylstra sedang mengurusnya bersama dengan Fardi Bahdim yang selama ini menjadi agen untuk Timnas Indonesia. Dia bilang saat ini kita juga sedang melakukan proses, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi, agen dari Timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya, tambahnya. Kabar baiknya adalah Mauro Zylstra diklaim masuk dalam radar pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg. Yusa mengatakan bahwa sang asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior mengizinkan. Yusa mengatakan bahwa sang asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior menginginkan Zylstra untuk berbagai turnamen U23 pada tahun ini. Mauro juga cerita bahwa Gerald yang jadi pelatih kepala Timnas U23
yang nanti habis FIFA Matchday akan ada turnamen bersama timnas U23, kata Yusa. Mauro bilang bahwa Gerald sangat tertarik atau sangat menginginkan Mauro memperkuat timnas Indonesia U23. Jadi dari pihak pelatih, Gerald, Mauro sangat dibutuhkan di timnas Indonesia U23, tambahnya. Timnas Indonesia U23 punya agenda yang sangat padat tahun ini dengan melakoni Piala AFF U23 2025 pada bulan Juli, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Selain itu, skuad Garuda Muda juga akan menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini. Timnas Indonesia U23 terus menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain pembinaan pemain lokal, hadirnya pemain keturunan ikut memperkuat Garuda Muda. Ada 4 penyerang keturunan yang pantas untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 yang kini dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23. Ronaldo Kuateh cepat dan tajam. Pemain yang kini bermain di Liga Thailand, Ronaldo Kuateh yang berdarah Indonesia Liberia, menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian. Kecepatan, kontrol bola, dan ketajaman dari yang dimiliki putra pasangan Roberto Kuateh dan Citra Rusmawati itu cocok untuk memenuhi kebutuhan timnas Indonesia U23 di lini depan. Sebelumnya sempat memperkuat timnas Indonesia U20, U23 dan senior sehingga tidak perlu lagi untuk menaturalisasinya. Dia memiliki nilai plus karena memiliki pengalamannya bermain di Liga 1, kompetisi Turki dan Thailand. Miliano Jodatan, serba bisa dan penuh visi. Nama lain yang patut diperhitungkan adalah Miliano Jodatan, pemain muda FC Utrecht berdarah Indonesia Belanda. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki kelebihan karena mampu bermain sebagai winger, second striker atau gelandang serang. Miliano punya keunggulan pada visi bermain, fisik kuat dan kontrol bola tajam. Ia bisa menjadi kreator serangan atau eksekutor akhir. Pelatih akan memiliki opsi tambahan dalam menerapkan strategi permainan dengan kehadiran Miliano. Victor Detan, kreatif, cerdas, dan tajam. Selanjutnya ada pemain muda PSM Makassar yang berdarah Indonesia Belanda, Victor Detan. Penyerang kreatif dengan naluri gol yang tinggi menjadi kelebihan dari pemain kelahiran Kupang itu. Ia sering membuka ruang dan memberi umpan matang. Ia cocok jadi pemain pelapis atau starter dalam skema menyerang timnas U23. Victor bisa menjadi pembeda dalam situasi genting. Dia sudah sejak awal memiliki paspor Indonesia sehingga tidak perlu naturalisasi. Adrian Wibowo, target man dari MLS. Nama terakhir adalah Adrian Wibowo, striker bertubuh tinggi yang menimba ilmu di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat. Ia baru saja debut bersama tim utama Los Angeles FC dan menunjukkan potensi besar. Adrian kuat dalam duel udara, tahan tekanan fisik dan piawai memantulkan bola untuk rekan setim. Tipe target man seperti Adrian dibutuhkan saat menghadapi pertahanan lawan yang rapat dan keras. Kehadirannya bisa menjadi solusi lini depan. Pemain keturunan ada kunci serangan modern. Pemain timnas Indonesia U23 akan lebih berwarna dengan kehadiran keempat pemain keturunan tersebut. Variasi dan fleksibilitas strategi timnas Indonesia U23 bakal makin kuat dengan kehadiran keempat pemain keturunan yang memiliki karakter berbeda. Hal itu menjadi keuntungan bagi pelatih karena akan memiliki banyak pilihan strategi setiap menghadapi lawan yang berbeda karakter. Peluang timnas Indonesia U23 untuk tampil kompetitif di level Asia bahkan dunia terbuka dengan adanya kombinasi antara pemain lokal dan keturunan.